12 kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah berinisiatif menyelesaikan masalah HAM berat. Kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran pertama yang dilakukan yaitu penghilangan hak untuk hidup. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia yang merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, atau status lainnya. Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap orang yang dilindungi oleh hukum internasional dan internasional. Hak asasi manusia dijamin oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 serta melakukan peraturan-peraturan hukum di berbagai negara. Negara-negara di dunia berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia ini dalam sistem hukum mereka masing-masing. Undang-undang tentang hak asasi manusia pertama kali disahkannya pada tanggal 9 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar terkait pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Adalah video tentang penembakan misterius. Penembakan misterius atau biasa disebut dengan Petrus adalah operasi rahasia pada masa Orde Baru di bawah tahanan Soeharto. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas dengan 367 luka tembak. Tahun berikutnya 107 orang tewas termasuk 15 karena tembakan. Pada 1985 korban tewas mencapai 74 orang. 28 diantaranya adalah karena luka tembak. Para korban Petrus sering ditemukan dalam kondisi tangan atau leher yang terikat. Banyak yang dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan di pinggir jalan, rumah, sungai, laut, hutan, atau kebun. Pola penculikan oleh orang yang tidak dikenal dan penjemputan oleh aparat keamanan menjadi ciri khas operasi ini. Adanya konvensi internasional, prinsip mengenai larangan penyiksaan dan perilakuan yang kejam atau tidak manusiawi sudah dikenal dalam berbagai sistem hukum dan kebudayaan meskipun perlindungan seringkali terbatas atau tidak sistematis. Beberapa perkembangan penting yang mencerminkan pengakuan terhadap hak ini antara lain, yang pertama, hukum Romawi kuno. Dalam hukum Romawi ada larangan untuk melakukan kekerasan yang berlebihan terhadap individu yang ditangkap atau dihukum, meskipun dalam prakteknya hukuman mati dan penyiksaan masih digunakan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, Piagam Magna Carta 1215. Meskipun Magna Carta ini lebih berfokus pada perkembangan kekuasaan monarki Inggris, ia mencakup prinsip-prinsip dasar tentang keadilan dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Salah satunya pasal 39 menyatakan bahwa tidak ada orang yang boleh dipenjara atau dibuang atau dihukum tanpa proses hukum yang sah, yang secara tidak langsung mencakup larangan terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam. 3. Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis pada tahun 1789. Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, dan merendahkan martabat. Meskipun seperti banyak deklarasi awal lainnya, pelaksanaan masih terbatas. Yang keempat, Deklarasi Hak Asasi Manusia Amerika pada tahun 1776. Meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan larangan terhadap penyiksaan, Deklarasi Hak Asasi Manusia Amerika mengikuti hak-hak dasar manusia yang mencakup kebebasan dan dari hukuman yang sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi. Kemudian ada Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional. Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa juga mengatur perlindungan terhadap individu dari penyiksaan perlakuan kejam dalam situasi konflik bersenjata.
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menegaskan bahwa penyiksaan atau perlakuan kejam terhadap orang yang ditangkap, terluka atau tidak terlibat dalam pertempuran adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Setelah adanya konvensi internasional atau prakonvensi, setelah Perang Dunia Kedua, dunia mulai menyaksikan kejahatan kemanusiaan dalam bentuk penyiksaan yang sistematis, eksekusi yang kejam, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya yang mengarah pada pentingnya melindungi individu dari kekejaman semacam itu secara lebih serius melalui hukum internasional. Berikut adalah beberapa tentang larangan penyiksaan dan perlakuan kekejaman. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah: yang pertama, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengkriminalisasi penyiksaan dalam hukuman domestik mereka. Kemudian negara-negara anggota juga diwajibkan untuk mencegah penyiksaan dengan langkah-langkah yang efektif, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga, konvensi ini juga menekankan pada hak untuk tidak dapat dipulihkan setelah mengalami penyiksaan, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi. Kemudian, penegakan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam ditingkatkan melalui prosedur pemantauan dengan Komite CAT yang mengawasi pelaksanaan konvensi ini di negara-negara pihak. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 memiliki peran penting dalam mendefinisikan dan mengukuhkan hak-hak dasar manusia di tingkat internasional. Dalam pasal 5, DUHAM secara eksplisit menyatakan bahwa tidak seorang pun akan dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Ini menjadi dasar bagi banyak instrumen internasional dan konvensi-konvensi yang lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang kedua ada Konvensi PBB tentang penyiksaan atau CAT. Salah satu langkah terpenting dalam perlindungan terhadap individu dan penyiksaan dan perlakuan yang kejam adalah konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment atau CAT yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1984 dan mulai berlaku pada 1987. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk meratifikasinya untuk melarang dan menghapuskan praktik penyiksaan dalam segala bentuknya. Hukum internasional menjadi hukum nasional di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, setelah ratifikasi, hukum internasional dapat diadopsi ke dalam hukum nasional melalui undang-undang atau peraturan pemerintah sesuai dengan teori monisme yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, transformasi ini memastikan bahwa norma hukum internasional dapat diterapkan secara domestik sehingga menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Proses ini juga mencakup penyesuaian bahasa dan konteks agar dapat dipahami oleh aktor domestik. Tujuan Indonesia meratifikasi hak asasi manusia yaitu untuk memenuhi kewajiban internasional dan menjaga kredibilitas di mata dunia. Ratifikasi perjanjian internasional terkait hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional tentang hak sipil dan hak politik mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak dasar warga dengan memprovokasi hak asasi manusia. Indonesia sendiri berupaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Topik ini membantu membangun yang lebih adil dan setara, serta mengedukasi individu dan komunitas tentang hak-hak mereka. Dengan mendalami HAM, kita turut serta dalam perjuangan global untuk menghormati dan melindungi martabat setiap individu di seluruh dunia. Pelanggaran HAM dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan kesehatan mental untuk korban. Untuk jangka panjang, pelanggaran HAM yang tidak diadili dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada sistem hukum dan struktur dalam masyarakat. Yang pertama, ada penegakan HAM memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar. Ada banyak contoh HAM, salah satunya akses ke layanan kesehatan, makanan dan air, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan memenuhi kebutuhan dasar, maka manusia bisa hidup lebih produktif. Yang kedua, ada HAM melindungi kelompok rentan. Penegakan HAM dapat melindungi kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Pengabaian terhadap penegakan HAM hanya akan membuat pihak penguasa saja yang dilindungi dan terlindungi. Negara harus bertanggung jawab karena hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut.
Negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan hukum dan kekuasaan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang memastikan hak-hak tersebut dilindungi dan dipenuhi. Kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab ini bisa menyebabkan pelanggaran HAM dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta menimbulkan ketidakstabilan sosial. Negara dalam pelindungan hak asasi manusia mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu. Negara tidak melakukan pelanggaran, bertindak aktif melindungi dari pelanggaran oleh pihak ketiga, serta mengambil langkah legislasi dan administratif untuk memastikan pemenuhan hak. Hal ini tercantum dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang menegakkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara termasuk pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you Elmar. Wait a minute. Who are you? Brutal. Gua nggak terlalu kecewa guys ya. Gua nggak terlalu kecewa cuy. Tidak begitu buruk ya. Rasanya dari panas sampai hujan itu sangat